Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita jumpa lagi di hari Kamis 31 Agustus 2023 untuk bersama-sama menikmati berkat rohani yang telah Tuhan sediakan lewat renungan yang berjudul Melupakan Ketenaran. Kita akan membaca beberapa ayat dari surat Filipi pasal 3 ayat 12-14. Demikian bunyinya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seorang anak misionaris bernama Eric Liddell lahir di Cina, tetapi bersekolah di Inggris sejak usia 7 tahun. Dengan demikian, sebagian besar masa kecilnya dihabiskan jauh dari orang tua. Oleh sekolah, Eric yang dipandang berbakat dalam bidang olahraga didorong untuk menjadi atlet. Mulailah Eric berlatih secara fisik, tetapi ia tidak hanya menjalani latihan fisik, ia juga melatih rohaninya dengan berdoa pada pagi hari serta membaca firman Tuhan. Saat kuliah, Eric banyak meraih kemenangan demi kemenangan di bidang olahraga. Saudara perempuannya menulis surat kepada orang tua mereka di Cina. Kami tidak punya tempat untuk menaruh penghargaan yang diterima Eric, karena setiap minggu ia pasti membawa pulang penghargaan. Eric semakin tenar dan seorang penginjil Skotlandia bernama D.P. Thompson ingin agar ketenaran Eric bisa mendatangkan keuntungan bagi pemberitaan Injil. Ia pun mengundang Eric untuk tampil di hadapan sekelompok orang dan memberikan kesaksian. Ketika suatu hari Eric tampil di Olimpiade Paris, orang banyak sudah mengenalnya sebagai atlet yang patut diperhitungkan, juga sebagai orang Kristen yang taat. Meskipun ia menolak untuk berlomba di hari Minggu, tetapi ia tetap memenangkan emas. Saudara, ternyata hati Eric tidak dibutakan oleh ketenaran yang sudah diperolehnya. Dan pada tahun 1925, ia datang ke Cina sebagai misionaris menyusul orang tuanya. Ia lebih memilih untuk menjadi pemberita Injil dengan menjalani segala konsekuensinya. Pada tahun 1937, Jepang menyerang. Tetapi Eric tidak berusaha meloloskan diri. Ia tetap tinggal di Cina melakukan tugas mulianya. Pada tahun 1943, ia ditempatkan di kamp yang kondisinya sangat buruk. Meskipun demikian, ia tetap setia melayani. Ia bersaksi, dia berdoa bagi yang sakit dan melatih anak-anak. Ia melakukan itu di sela-sela rasa sakit yang sering dirasakan di kepalanya. Dan pada tahun 1945 Eric pun meninggal. Dan hasil otopsi menemukan adanya tumor yang sudah semakin besar di otaknya. Ketika salah seorang penghuni kamp ditanya kesan apa yang sudah Eric berikan selama di kamp, maka orang itu menjawab, setiap jam 6 pagi Eric bangun. Ia menyalakan lentera berbahan bakar minyak kacang, meletakkannya di meja asrama yang kecil, cukup untuk menerangi Alkitab dan buku catatannya. Di dalam keheningan, ia mencari Tuhan untuk mengawali harinya. Itu merupakan kebiasaan selama hidupnya. Saudara-saudara, kisah kehidupan Eric Liddell memberikan pelajaran bagi kita bahwa kasih kepada Tuhan Yesus membuat seseorang tidak lagi menaruh keinginan dan pengharapan yang besar pada kenyamanan di dunia ini. Orang-orang seperti itu tahu
bahwa semua yang ada di dunia ini, entahkah itu uang maupun ketenaran, hanya bersifat sementara. Oleh karena itu marilah kita juga mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Dunia dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya akan lenyap, tetapi ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kemuliaan yang abadi. Kita akan membaca nasihat dari Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita mengejar hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Kita memenuhi hati kita dengan kasih kepada Bapa Surgawi. Sebab dunia dengan segala yang ada di dalamnya akan binasa, dan tak seorang pun mau binasa bersama-sama dengan dunia ini. Mari renungkan ini baik-baik, supaya hidup kita ke depannya ini dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi ini kami sudah mempergunakan waktu yang Tuhan sediakan untuk menerima nasihat dari Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami mencintai dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Berikan kepada kami kemampuan untuk menolak cinta akan segala yang di dunia ini, tetapi menerima kasih Bapa dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau melayani Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, mengingatkan kami akan segala yang pernah kami dengar. Dan kami percaya hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jangan jatuh cinta kepada dunia, tetapi jatuh cintalah lebih dalam dan lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Cinta Tuhan yang ada di dalam diri kita akan membuat hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.